Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak berharap mudah-mudahan baik kalian, anak-anak yang Bapak cintai karena Allah, orang tua kalian, saudara kalian, tetangga kalian, mudah-mudahan dan kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terutama terhindar dari wabah yang tengah menjamur ya di seluruh dunia, yaitu pandemi corona ini. Mudah-mudahan kita terhindar dan dijauhkan dari penyakit tersebut. Dan apabila ada saudara kita, anggota keluarga kita, tetangga kita dan sebagainya yang terkena penyakit tersebut, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan diganti lagi dengan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ikuti ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali materi fikih dan alhamdulillah masih berkenaan dengan puasa. Pekan sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, rukun puasa, pengertian puasa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Jadi ini khususnya puasa Ramadan ya, puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Kalau puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah, itu tidak ada ketentuan. Kalau memang kita ingin melakukan puasa sunnah tersebut dipersilahkan. Akan tetapi yang kita bahas pada pagi ini berkaitan tentang puasa di bulan Ramadan yang hukumnya wajib, telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik anak-anak yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada orang-orang atau kelompok yang boleh meninggalkan puasa, khususnya puasa Ramadan. Nah, kenapa boleh meninggalkan puasa tersebut? Apa alasannya? Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh atau biasa disebut dengan musafir. Nah, musafir ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Nah, orang yang sedang melakukan perjalanan tersebut boleh meninggalkan puasa pada hari tersebut ketika ia sedang melakukan perjalanan. Contoh, kalian mau mudik, biasanya mudik tanggal 25, 26, biasanya 20, 10 hari terakhir. Itu biasanya kalian kan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Contoh dari sini, dari Bandung Barat ke Jawa mungkin contoh. Itu kan jaraknya, kalau kata para ulama boleh jaraknya itu yang bisa dilakukan untuk untuk mengkosor dan menjamak sholat biasanya 80 km. Nah, untuk dari Bandung ke Jawa itu lebih dari 80 km. Contoh dari Bandung ke Jawa, baik itu Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, apalagi Jawa Timur. Nah, orang yang sedang melakukan perjalanan tersebut boleh meninggalkan puasa pada hari tersebut. Akan tetapi ketika
ia meninggalkan puasa, maka ia wajib mengkodok di bulan setelahnya, baik itu Syawal dan lain sebagainya setelahnya ke sana. Ia wajib mengkodoknya. Mengkodok itu artinya mengganti puasa yang telah ia tinggalkan pada bulan Ramadan tersebut. Nah, itu. Jadi sekali lagi, puasa bisa ditinggal. Puasa, orang yang boleh meninggalkan puasa salah satunya adalah orang yang musafir. Akan tetapi gimana kalau ada pertanyaan, Pak, gimana kalau saya mah kuat di perjalanannya, mampu untuk berpuasa? Nah, itu terkecuali kalau ia mampu berpuasa ketika sedang melakukan perjalanan jauh, dipersilahkan untuk berpuasa. Akan tetapi jika dikhawatirkan akan mengganggu badannya atau membuat dirinya sakit, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa dan diganti pada hari lain untuk meninggalkan puasa. Bahkan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ketika itu zaman waktu perang, zaman Nabi. Nah, kebetulan perangnya itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, ketika terjadi perang pada bulan Ramadan, sebagian sahabat ada yang melaksanakan puasa, ada sebagian yang tidak berpuasa. Akan tetapi dua kelompok ini mereka tidak saling mencela satu sama lain. Enggak bagian, kenapa kamu gak puasa? Kenapa kamu puasa? Enggak. Tapi semuanya saling berdampingan. Artinya diperbolehkan. Kalau ia mampu untuk berpuasa, dipersilahkan. Kalau ia tidak mampu, maka silahkan untuk berbuka dan diganti puasanya pada bulan berikutnya. Itu yang pertama. Yang pertama, orang yang boleh meninggalkan puasa adalah musafir atau orang yang sedang bepergian. Yang kedua, orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit boleh meninggalkan puasa. Tapi harus dilihat dulu apa penyakitnya. Kalau penyakitnya cuma pilek, cuma batuk, ya itu mah ditahan aja. Maksudnya di sini adalah penyakitnya yang parah. Kalau ia berpuasa bisa mengakibatkan mungkin dia meninggal, atau ataupun kalau tidak meninggal, kalaupun ia berpuasa bisa mengakibatkan penyakitnya semakin parah. Jadi dilihat dulu apa penyakitnya parah atau tidak. Kalau penyakitnya cuma mencret gitu ya, sakit perut biasa itulah. Kalau bisa ditahanlah untuk berpuasa. Tapi kalau tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka puasa dan diganti pada bulan setelahnya, pada hari-hari setelahnya, pada hari-hari yang lain untuk melaksanakan puasa. Lalu ada pertanyaan kayak gini, contoh, gimana nih ada orang yang sedang sakit tapi kemungkinan dia tidak akan sembuh, penyakitnya sangat parah. Jadi kalaupun ia tidak berpuasa di bulan Ramadan, ketika bulan Syawal pun ia tidak mampu untuk mengkodoknya. Lalu bagaimana hal seperti ini? Nah, orang yang demikian, kalau ia tidak mampu untuk mengkodok pada bulan setelahnya, maka ia boleh untuk membayar fidyah, untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Ya, itu yang kedua. Yang pertama musafir, yang kedua orang yang sakit. Yang ketiga adalah orang yang lanjut usia. Siapa orang yang lanjut usia? Orang yang lanjut usia itu adalah orang yang usianya sudah tua. Kalau ia berpuasa, ia tidak mampu, lemas, bisa sakit dan lain sebagainya. Biasanya usia 80-90 tahun. Orang yang sudah lansia. Tapi kalau orang yang sudah lansia tapi umur 80 tahun tapi dia mampu berpuasa, dipersilahkan. Tapi biasanya orang yang sudah usianya lansia, biasanya beliau itu tidak mampu untuk berpuasa. Maka ketika ia tidak mampu berpuasa, maka ia diperkenankan untuk berbuka puasa. Nah, orang yang lanjut usia ini
Jadi dia tidak diberikan kewajiban untuk mengqadha, untuk mengganti puasanya, akan tetapi dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Karena percuma kalau ia tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan karena sudah tua usianya dan diwajibkan untuk berqadha ketika hari-hari berikutnya itu tidak mampu, maka jalannya adalah untuk membayar fidyah, memberi makan satu hari kepada satu orang miskin. Insya Allah nanti penjelasannya lebih jelasnya. Intinya kita membahas bahwa orang yang boleh berbuka puasa ketika bulan Ramadan, yang pertama musafir, yang kedua orang yang sakit, yang ketiga orang yang sudah berusia lansia, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat adalah orang atau ibu yang sedang hamil, atau ibu yang sedang menyusui. Jadi orang atau ibu yang sedang hamil dan menyusui, jika dia khawatir ketika ia berpuasa, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu pada janinnya, akan sesuatu terjadi pada anaknya kalau yang sudah menyusui, maka ibu ini diperkenankan untuk meninggalkan puasa, dan puasanya diganti di bulan-bulan setelahnya. Insya Allah paham ya, mudah-mudahan kalian bisa paham, bisa memahami tentang materi ini. Sekali lagi Bapak simpulkan ya. Jadi ada sebagian orang, sekelompok orang yang boleh meninggalkan puasa pada puasa bulan Ramadan. Salah satunya musafir, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua ada orang yang sakit, nah, dengan syarat sakitnya udah parah, bukan sakit batuk, pilek dan sebagainya, tapi yang sakit yang luar biasa gitu, yang ia tidak mampu berpuasa. Tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah orang yang Yang ketiga orang yang sudah lansia, yang sudah tua, itu boleh meninggalkan puasa. Yang keempat sama. Yang keempat adalah ibu hamil atau ibu menyusui, maka ia boleh meninggalkan puasa dan puasanya diganti dengan hari-hari lain. Mungkin ini saja materi pagi ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Silahkan diulang-ulang, diputar-putar materinya supaya kalian bisa memahami dengan baik. Dan kalaupun ada hal-hal atau materi yang tidak paham, boleh silahkan ditanyakan kepada Bapak, atau mungkin boleh baca-baca di buku-buku yang lain, maka dipersilahkan. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.